Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan kami dengan judul Kopsen atau Kopi Senja. Dari saya Trisakti Budiono dengan NIM 195336162. Dan saya Ibrahim Budianto, NIM 195336161. Dari kelas Teknik Informatika 4C. Analisis pasar. Yang pertama, skala industri. Di sini kita mengambil skala bisnis mikro dikarenakan skala bisnis ini tidak membutuhkan banyak anggota, hanya 1-4 orang. Selain itu, skala mikro tidak memiliki badan hukum sehingga mempermudah untuk membuka peluang usaha. Yang kedua, tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan dalam skala bisnis mikro mengacu pada step by step. Jika usaha yang dijalankan berjalan dengan prospek yang baik, maka skala pertumbuhan akan meningkat. Meningkatnya bisnis skala mikro dapat dilihat dari banyaknya konsumen, membuka cabang baru, semakin banyak pelayan, semakin banyak servis kepada pembeli seperti dengan metode COD. Yang ketiga, budaya pesaing. Pesaing usaha di bidang minuman di daerah kami sudah cukup banyak, oleh karena itu kami harus membuat ide baru yang mampu bersaing di pasar. Yang keempat, key success factory. Faktor keberhasilan bisnis minuman yaitu biaya rendah, efisien produksi yang sangat penting dalam menurunkan harga untuk konsumen, pelayanan terhadap pembeli. Sedang mengalami luasnya macam lini produk dan seleksi. Kemampuan untuk merespon dengan cepat kondisi pergeseran pasar. Citra dan reputasi serta tampil dalam rangka untuk tetap kompetitif dalam industri. Yang kelima, tren industri. Masyarakat sekarang cenderung produk minuman seperti kopi. Di sini kita memberi beberapa inovasi dengan memberi banyak varian minuman kopi. Yang keenam, prospek jangka panjang. Anak muda di zaman sekarang cenderung suka minum kopi, oleh karena itu prospek untuk jangka panjangnya sangat bagus. Selanjutnya, company. 1. Deskripsi perusahaan. Perusahaan kami bergerak dalam bidang minuman. Yang kedua, sejarah perusahaan. Perusahaan ini berawal dari banyaknya anak muda yang sering minum kopi di saat sore hari. Dari itu kami mendapatkan ide untuk membuat sebuah produk minuman dari bahan kopi. Kami menamai produk tersebut sebagai Kopsen, yang berarti kopi senja. Karena kopi umumnya sangat nikmat untuk dinikmati di kala senja. Dengan memandang turunnya matahari kurang puas rasanya jika tidak ditemani segelas kopi. Yang ketiga, visi. Menjadi brand minuman kopi yang besar dan dapat dikenal masyarakat luas. Yang keempat, misi. Memberikan produk minuman kopi yang berkualitas, dapat menjadi brand yang dikenal banyak orang, memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen, memberikan harga yang mampu dijangkau anak muda. Yang kelima, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini memberikan kenikmatan dalam segelas kopi kepada para konsumen agar nantinya bisa menjadi sebuah brand minuman kopi yang dikenal banyak orang. Manajemen tim dan company struktur atau tim manajemen dan struktur perusahaan. Tim manajemen terdiri atas pendiri dan manajemen kunci dalam satu perusahaan. Beberapa pertanyaan yang bisa membantu untuk mengisi bagian ini antara lain: yang pertama, terdiri dari siapa saja tim manajemen Anda? Tim kami sementara ini terdiri dari 2 orang dikarenakan bisnis yang kami jalankan masih berskala mikro. Yang beranggotakan Trisakti Budiono sebagai owner dan produsen, Ibrahim Budianto sebagai admin dan pemasaran. Pertanyaan yang kedua, apa kualifikasi mereka? Kualifikasi yang kami terapkan yaitu harus giat dan rajin, harus disiplin dan bertanggung jawab, harus jujur, dan harus bisa diajak kerjasama. Pertanyaan yang ketiga, apa saja tugas dan tanggung jawab mereka? Untuk owner yaitu sebagai pemilik dan produsen sebagai pembuat produk, admin sebagai pemasaran sendiri, bertugas di sektor keuangan, serta
pemasaran produk. Yang selanjutnya, apakah ada konsultan dari luar? Untuk sementara ini kami tidak memiliki konsultan dari luar. Kebijakan apa yang Anda lakukan untuk memperkerjakan pegawai baru? Kebijakan yang kami tetapkan untuk pegawai baru yaitu pegawai baru harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut ini. Yang pertama, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kedua, jujur dan bertanggung jawab atas pekerjaan. Yang ketiga, profesional selama bekerja dan mampu bekerja sama. Yang terakhir, giat dan rajin dalam bekerja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana struktur organisasi Anda? Tunjukkan dengan organization card. Rencana struktur organisasi dari usaha kami sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini kita akan menjelaskan tentang model bisnis. Yang pertama yaitu customer segment. Yang pertama ada distributor kopi, yang kedua ada distributor cup plastik. Yang kedua yaitu value proposition. Di sini ada 3, yaitu yang pertama kualitas kain rasa kopi, kedua harga produk yang bersaing, yang ketiga kopi yang disukai oleh anak muda. Selanjutnya yaitu channel. Channel di sini memiliki 3 poin, yaitu toko Kopsen dan memiliki akun Instagram yaitu @kopsen.png, serta kami akan memberikan brosur secara online maupun offline. Yang keempat yaitu customer relationship. Di sini memiliki 4 poin, yaitu 1, personal assistant via WhatsApp di nomor berikut. Yang kedua yaitu website di kopsenponorogo.com. Selanjutnya yaitu revenue stream. Kami akan berfokus pada penjualan minuman kopi yang berkualitas. Selanjutnya yaitu key resource, memiliki 3 poin, yaitu yang pertama bahan baku yang terjamin kualitasnya, yang kedua teknologi produksi yaitu mesin pembuat kopi itu sendiri, yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang kompeten. Berikutnya yaitu key activities, memiliki 4 poin, yaitu produksi, packaging dan pemasaran, pembukuan, serta pengembangan produk. Selanjutnya yaitu key partner, memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu pemasok bahan baku kopi yang berkualitas dan warung kopi Kopsen. Yang terakhir cost struktur. Pertama yaitu packaging atau label, yang kedua bahan baku, yang ketiga gaji atau upah, yang keempat biaya promosi, yang terakhir produksi termasuk juga mesin kopi, air dan lain-lain sebagainya. Perilaku pembeli. Di sini produk minuman kopi kemasan Kopsen ditujukan untuk mayoritas anak muda karena pada saat ini maraknya brand minuman kopi yang disukai oleh anak muda. Maka dari itu kami berkesempatan untuk bersaing membuat produk minuman kopi yang berkualitas dari segi rasa, kemasan yang menarik serta harga yang lebih terjangkau. Brand kopi saat ini semakin menjadi tren di kalangan anak muda, sehingga banyak pesaing di saat membuka bisnis ini. Tetapi masih banyak kesempatan kesuksesan untuk bersaing dengan produk lain. Kami bersaing dengan produk lain dengan cara kami membuat produk yang lebih murah tetapi rasanya tidak kalah dari brand yang lain. Kami menggunakan metode promosi yang efisien sehingga dapat menarik minat pembeli, sedangkan para pesaing masih menggunakan cara lama sehingga penjualan produknya kurang maksimal. Selanjutnya yaitu the economic business. Keuntungan dari bisnis minuman kopi Kopsen ini diperoleh dari hasil penjualan produk yang dikurangi biaya modal untuk membeli bahan baku. Misalnya dalam sehari mampu menjual 50 produk. Kami mengambil untung 25% dari penjualan. Jadi misal satu produk dijual dengan harga 15.000,
maka dapat dihitung 50 kali 15.000 diperoleh 750.000. Dari 750.000 kita mengambil 25%, maka 750.000 dikali 25 dibagi 100, maka didapat hasil Rp187.500. Jadi itulah sedikit contoh pengambilan keuntungan kami dari bisnis ini. Selanjutnya marketing plan. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Target pasar dari bisnis ini adalah mayoritas anak muda yang umumnya menyukai minuman kopi. Anak muda menyukai kopi yang seperti kopi susu ataupun kopi hitam seperti Robusta. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. 4P. Product, Price, and Promotion. Kami menjual produk kopi dengan harga yang terjangkau karena tujuan pasar kami adalah anak muda. Seperti kopi hitam dibanderol dengan harga Rp7.000 dan kopi susu seharga Rp12.000. Dengan harga yang sangat murah, sudah mendapatkan minuman yang sangat enak tentunya, dan juga kemasannya pun menarik. Selanjutnya yaitu taktik penjualan. Kami melakukan taktik penjualan dengan cara mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, karena mayoritas anak muda sekarang pasti memiliki Instagram, sehingga dengan mudah menemukan brand kami. Selain itu, kami juga menjual produk melalui aplikasi GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Ketika ada konsumen yang datang ke toko dan ingin menikmati kopi, kami juga menyediakan tempat untuk mengopi, sehingga ada dua metode penjualan yang kami gunakan, yaitu secara online maupun secara langsung. Baiklah, selanjutnya yaitu Design and Development Plan. Kami mendesain produk menggunakan kemasan cup plastik yang diprint nama dari toko kami. Kami juga memiliki varian kopi seperti kopi hitam dan kopi susu, bisa dipesan panas maupun dingin. Selanjutnya, kami ingin mengembangkan untuk menambah lebih banyaknya varian kopi sesuai dari masukan konsumen yang memberikan varian kopi yang baru. Kami berusaha menambahkan varian tersebut sebagai menu baru kami. Selanjutnya yaitu operational plan. Pertama yaitu lokasi bisnis. Kami berencana membuat lokasi bisnis ini di rumah salah satu rekan kami yang bertempat di Desa Siman. Kami berencana membuat sebuah tempat yang cocok untuk konsumen dalam menikmati sebuah minuman kopi, seperti umumnya kafe minimalis yang ada di sini. Yang kedua yaitu fasilitas dan peralatan. Kami membutuhkan beberapa peralatan untuk membuat bisnis ini, seperti mesin pembuat kopi, mesin penempel plastik tutup cup, dan juga kompor untuk memasak. Kami memfasilitasi konsumen sebuah tempat sebagai tempat singgah untuk ngopi, dan juga toko online bagi konsumen yang ingin membeli secara online. Dapur dan juga tempat konsumen kami pisahkan sehingga tidak mengganggu pemandangan ketika konsumen mampir untuk mengopi. Berikut overall schedule dari Kopsen ini. Yang pertama yaitu publikasi dan promosi akan dilakukan pada bulan pertama dan juga bulan ketiga. Yang kedua yaitu persiapan dan launching toko akan dilakukan pada bulan pertama serta bulan kedua. Untuk distribusi produk akan dilakukan 4 bulan pertama sejak dibukanya Kopsen ini. Selanjutnya yaitu penjualan berskala masif akan dilakukan pada bulan keempat serta bulan kelima. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.